Nah, ini ada kesamaan dengan kasusnya nasab Ba'alwi di Indonesia ini. Ya, itu. Kalau mau menanyakan apa referensinya Kiai Imad itu minta kitab zaman. Ini bukan teori Kiai Imad sebagaimana tuduhan Kiai Fahrul Razi, ya, ketua bagian keagamaan PBNU yang mengatakan bahwasanya itu teori bikinan Kiai Imad. Tidak, tapi di kitab Al-Ifadhah Syekh Ibrahim bin Mansur menyebutkan bahwasanya pembatalan nasab kaum Tabariyah itu karena tidak ada kitab sezaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian semua berada, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas kembali tentang tesis ilmiahnya Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang berjudul Menakar Keabsahan Nasab Habaib di Indonesia, di mana berulang-ulang kali pada beberapa minggu ini dimunculkan kembali, dipermasalahkan kembali, dan didiskusikan kembali. Jadi, untuk membuat bantahan terhadap mereka, saya membuat video kali ini yang mengulas kembali tentang apa yang sudah kita bahas 8 bulan terakhir ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan membuat kopi terlebih dahulu agar supaya lebih nyaman dan santai sambil menghisap rokok dan menyeruput kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-temanku, tentang ulasan apakah betul perlu kitab sezaman untuk mengisbat sebuah nasab. Ini sebenarnya kalau kita mau membaca ulang, mutolaah kembali tulisan-tulisan dari Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang kemudian telah dibukukan dengan judul yang saya sebutkan tadi, yaitu Menakar Keabsahan Nasab Para Habaib di Indonesia, maka di situ kita akan menemukan beliau mengutip daripada kitab Al-Ifadhah, di mana Sayyid Ibrahim bin Mansur itu bercerita tentang alasan beliau menafikan atau membatalkan silsilah nasab kaum Tabariyah. Beliau menyatakan demikian: Ammal adillatu ala anna da'wal mutaakhirina minat tabariyina. Adapun alasan untuk pengakuan atas pengakuan kaum mutaakhirin minat tabariyin, yaitu orang-orang kelompok terakhir dari kalangan Tabariyah. Pengakuan apa? Lin nasabil Husaini, terhadap ketersambungan nasab mereka kepada Sayyidina Husain Al-Alawi, yaitu keturunan daripada Sayyidina Ali. Haditsatun, itu adalah pengakuan yang baru, la aslalaha, yang tidak ada asal usulnya dari pengakuan tersebut. Kenapa? Anna kutubat tawarikhi al-mutaqaddimati, karena sungguhnya kitab-kitab sejarah yang terdahulu lam tarfa' nasabut tabariyina ila nasabil alawi, tidak pernah mengangkat atau tidak pernah mencatat nasabnya kaum Tabariyah ini sampai tersambung kepada nasabnya Bani Alawi, yaitu keluarga keturunan Sayyidina Ali dari Sayyidina Husain. Nah, artinya di sini referensi Kiai Imad untuk meminta adanya kitab sezaman, di mana beliau mengatakan anna kutubat tawarikh al-mutaqaddimati, bahwasanya kitab-kitab terdahulu
ya, kitab-kitab sejarah terdahulu, lam tarfa' nasabut tabariyina ilan nasabil alawi, tidak pernah mengangkat nasabnya kaum Tabariyah ini di dalam kitab-kitab sejarah yang terdahulu bersambung kepada nasabnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Karena pengakuan mereka itu apa? Anna da'wal mutaakhirina min at-Tabariyyin nasabil Husaini al-Alawi hadisatun la aslaha. Bahwasanya pengakuan orang-orang akhir dari kalangan Tabariyah ini adalah baru, pengakuan yang baru. Nah, padahal kalau kita telah menurut Kiai Imad, kaum Tabariyah ini sudah syuhrah dan istifadah, ketersambungan nasabnya menjadi bagian daripada keturunan Nabi pada abad ke-14. Ya. Tapi ada sebagian ulama seperti Qadhi Ja'far Libani Makki dalam kitab Al-Hadis Sujun halaman 94 itu mengkotel, membatalkan nasabnya kaum Tabariyah dengan alasan apa? Memang tidak ada referensi kitab sejarah dan kitab nasab yang berkesinambungan mencatat kaum Tabariyah ini, karena kaum Tabariyah ini baru syuhrah wal istifadah di abad ke-4, abad sebelumnya tidak. Nah, ini ada kesamaan dengan kasusnya nasab Ba'alwi di Indonesia ini, ya. Itu kalau mau menanyakan apa referensinya Kiai Imad itu minta kitab zaman, ini bukan teori Kiai Imad sebagaimana tuduhan Kiai Fahrul Razi, ya, ketua bagian keagamaan PBNU, yang mengatakan bahwasannya itu teori bikinan Kiai Imad. Tidak, tapi di kitab Al-Ifadah Syekh Ibrahim bin Mansur menyebutkan bahwasanya pembatalan nasab kaum Tabariyah itu karena tidak ada kitab sezaman, gitu loh. Walaupun tidak sore mengatakan sezaman kan, anna kutubat tawarikh al-mutaqaddimati, artinya kan berkesinambungan, gitu loh. Nah, sudah ya. Oke. Kemudian kitab An-Nafhah Al-Ambariyah yang dijadikan rujukan sebagai penguat nasabnya Ba'alwi. Nah, di sini Kiai Imad juga memberikan hujah bahwasanya dalam kitab An-Nafhah Al-Ambariyah Syekh Muhammad Kazim menyebutkan silsilah nasab Bani Abi Alawi dari keluarga Jadid, bukan Bani Alwi atau Ba'alwi dari keluarga Alwi bin Ubaidillah, tapi dari Jadid, gitu loh. Nah, nanti kita ulas ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, perhatikan dulu nih apa yang tertulis di dalam kitab An-Nafhah Al-Ambariyah Syekh Muhammad Kazim. Ya, beliau menulis nasabnya Abul Alawi bin Abul Jadid, ya, bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, perhatikan kata Kiai Imad bahwa yang disebut Abu Alawi dalam kitab An-Nafhah Al-Ambariyah itu adalah Abu Alawi bin Abul Jadid, generasi ke-8 dari Jadid bin Abdullah. Gitu loh. Makanya dari sini ada keserupaan dengan catatan yang ditemukan oleh Habib Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran dalam kitabnya Al-Burqatul Muthiqah, di mana dia mengatakan telah mengutip dari kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk karya Al-Janadi. Nah, tulisan Al-Janadi dalam kitab As-Suluk ini ada keserupaan dengan apa yang ditulis oleh Muhammad Kazim di dalam kitabnya An-Nafhah Ambariyah. Jadi Kiai Imad itu berprasangka jangan-jangan Syekh Muhammad Kazim ini mengutip dari As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk karena ada keserupaan. Nah, di mana kitab As-Suluk ini adalah kitab yang lebih dahulu dibandingkan kitab An-Nafhah Ambariyah, gitu loh. Nah, jadi yang disebutkan di situ sama dengan yang disebutkan di As-Suluk, artinya tidak menyebutkan keluarga Alwi bin Ubaidillah, tapi menyebutkan Abul Jadid, ya, keluarga Abul Jadid, yaitu Alwi bin Abul Jadid, gitu loh. Nah, itu generasi ke-8.
Nah, sementara Abi Alwi Ubaidillah ini adalah putra langsung dari Ahmad bin Isa, gitu loh. Nah, kalau kita melihat silsilahnya ya, misalkan di dalam kitab Ar-Raudul Jali, coba ketika menjelaskan jadid di situ ya, apakah sama dengan yang di sini? Tidak sama. Dan keterangan daripada ketua Rabithah Alawiyin Habib Taufik Assegaf, juga keterangan dari Habib Ali Assegaf, ketua NAA Nafabatul Ashraf Al-Kubra, beliau mengatakan bahwasanya Abdullah ini atau Ubaidillah ini memiliki anak 3, Alwi, Jadid, dan Basri. Nah, Jadid dan Basri tidak punya keturunan. Yang berketurunan sampai sekarang hanya Alwi saja. Nah, perhatikan, padahal ya, menurut cerita daripada Habib Ali, ya, Habib Ali itu mengatakan bahwasanya Basri ini punya anak bernama Salim, di mana ketika zaman Salim ini terjadi pergolakan, yaitu pembatalan nasab mereka dari kalangan orang-orang Yaman. Kemudian Salim bin Basri bin Abdullah ini diutus ke Yaman untuk meminta kesaksian dari penduduk Basrah bahwasanya mereka betul-betul keluarga daripada Ahmad bin Isa Ar-Rumi, gitu loh. Nah, di sini tidak ada nama Salim, gitu loh. Dan kalau mengatakan keluarga Jadid ini terputus sampai di Salim, gitu. Nah, ini di dalam kitab An-Nafhah Al-Ambariyah ini kok disebutkan sampai generasi ke-8. Kalau Salim kan generasi kedua atau generasi ketiga ya, Abdullah, Basri, Salim, generasi ketiga. Nah, ini generasi ke-8. Nah, kalau mau dijadikan hujah kitab An-Nafhah Al-Ambariyah ini, maka batal secara sendirinya berdasarkan statement atau argumentasi yang mereka sampaikan sendiri, yaitu Habib Taufik Segaf sebagai ketua Rabithah Alawiyin dan Habib Ali Zainal Abidin Assegaf ketua daripada Nafabatul Ashraf Al-Kubra. Nah, ini teman-teman yang sangat menarik ya kan. Nah, jadi kita harus mengikuti alurnya, gitu loh. Kita harus mengikuti alurnya. Ya, banyak kan teman-teman yang mengatakan, loh ini begini, ini kan dalam kitab ini, dalam kitab ini. Mari kita perhatikan satu persatu. Nah, untuk video kali ini kita hanya membahas tentang An-Nafhah Al-Ambariyah yang mereka jadikan hujah sebagai penguat daripada Abdullah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa. Dan ternyata Abdullah yang tercatat di sini itu menceritakan tentang keluarga Jadid, tidak menceritakan tentang keluarga Alwi. Nah, yang kita minta mana keluarga Alwi ini? Yang katanya dari keluarga Alwi ini yang banyak menurunkan para ulama, para imam yang sederajat dengan mujtahid mutlak. Kok para ulama ini tidak menceritakan mereka, justru malah menceritakan yang Jadid, gitu loh. Nah, termasuk di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama itu persis dengan apa yang ada di An-Nafhah Al-Ambariyah. Nah, kira-kira demikian teman-teman, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami, dan mudah-mudahan mendatangkan manfaat dan barokah di dunia wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.